Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi ya di channel YouTubeku. Jadi di video kali ini tuh aku mau menjawab atau sedikit membahas bagaimana sih eh, rasanya serangan panik itu. Jadi serangan panik itu kalian juga pasti mengerti ya kayak gimana. Mungkin kalian juga pernah merasakan, bukan cuma aku aja. Tapi alhamdulillah aku sekarang udah nggak pernah lagi kayak gitu, udah jauh banget, udah nggak pernah lagi sama sekali. Mungkin menurutku aku udah bisa dikatakan benar-benar sembuh ya, karena udah nggak kayak gitu lagi. Dan kalaupun muncul cemas itu menurutku itu hal yang wajar, normal ya, karena manusia yang atau orang yang tidak punya anxiety pun mereka juga punya kecemasan, tapi nggak berlebihan sampai berhalusinasi, sampai ketakutan gitu, nggak sampai kayak gitu. Jadi menurutku alhamdulillah aku udah jauh lebih baik banget daripada yang dulu ya. Jadi serangan panik itu atau panic attack itu rasanya itu udah susah banget untuk aku ceritain ya. Rasanya tuh kayak kita tuh nggak bisa mengontrol diri, rasanya tuh mau pergi saat itu juga, kayak ketakutan, kayak mau lari, keringat dingin, jantung deg-degan. Terus kalau aku tuh rasanya aku nggak bisa napas gitu, padahal tuh aku ngerti kalau saluran napas itu kan kita punya dua ya, jadi dari hidung sama dari mulut. Kalau misal dari hidung mampet kan kita bisa dari mulut tuh. Kalau misal mulut nggak bisa, kayak ada angin misalnya, kayak ada asam lambung keluar, kan bisa dari hidung gitu loh. Tapi kalau serangan panik datang itu tuh kita udah nggak bisa mikir, jadi semuanya itu udah nggak bisa kita kontrol lagi. Rasanya tuh kayak gitu. Terus tuh jantung deg-degan, terus ketakutan yang luar biasa, seakan-akan waktu itu tuh kita tuh mau mau mati aja ya saat itu tuh. Jadi rasanya tuh kayak gitu. Terus apa yang aku lakukan kalau muncul panic attack? Gini, aku pernah mendengar atau menonton video dokter ya, dokter gitu. Terus beliau tuh ngomongnya kayak gini, karena anxiety ini takutnya itu sekitaran penyakit jantung dan penyakit berat. Jadi kita tuh selalu mikirnya tuh selalu mengaitkan penyakit kita tuh dengan penyakit jantung, penyakit berat, kayak penyakit stroke lah, penyakit apa gitu ya. Jadi kalau ada gejala sedikit gitu kita sama-samain gitu loh. Jadi karena takutnya tuh seputaran penyakit jantung, jadi respon tubuh tuh kayak gitu loh. Jadi tuh seakan-akan tuh kita tuh kena penyakit jantung, padahal tuh kita tuh enggak. Itu cuma dari sensasi dari asam lambung kayak gitu loh. Dokternya tuh ngomong begini, kalau serangan jantung itu terjadinya tuh sekali dan itu tuh bikin sesak napas, terus bikin dada sakit segala macam ya. Tapi kalau sering itu terjadi berkali-kali, bahkan dalam 1 bulan tuh bisa berkali-kali, itu tuh namanya psikosomatis atau kecemasan berlebih, bahkan yang sampai panic attack atau serangan panik kayak gitu loh. Jadi dari itu tuh aku tanamkan di pikiran aku, oh ternyata kayak gitu, ternyata aku ini tuh psikosomatis. Kenapa aku sering panik? Terus kalau panik tuh sampai kayak gitu, berarti aku ini kena serangan panik gitu loh. Dari itu tuh aku udah tahu banget, oh berarti aku ini nggak kenapa-napa, karena udah periksa ke dokter juga kan sehat ya, udah periksa berkali-kali, jantungnya sehat ini segala macam. Kalau misalnya ada masalah jantung gitu, dokter tuh udah ngomong, dan alat yang untuk rekam jantung itu juga pasti udah terdeteksi banget, oh ini jantungnya kenapa gitu. Tapi kalau ke dokter, kata dokternya kita nggak kenapa-napa, berarti ya sehat-sehat aja, berarti lain, bukan penyakit itu gitu loh. Jadi menurutku kalian nggak usah takut lah ya, nggak usah takut. Yang merasakan tuh banyak, kalian tuh bukan sendiri gitu loh. Aku juga pernah merasakan kayak gitu, dan teman-teman yang lain yang kena anxiety juga sensasinya tuh sama.
Jadi untuk kalian yang bertanya, Mbak pernah nggak kayak gini, Mbak pernah nggak kayak gitu, semuanya tuh pernah. Rata-rata yang kena anxiety, psikosomatis, kena serangan panik, kan cemas berlebihan segala macam tuh, itu tuh rata-rata tuh kena merasakan sensasi kayak gitu loh. Menurutku kalian jangan apa ya, karena anxiety ini sukanya menganalisa ya. Jadi semisal ada tanda-tanda nggak enak di tubuh atau keluhan punggung sakit gitu, udah menganalisa sendiri, waduh jangan-jangan aku kena penyakit jantung nih, kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu diikuti gitu pikiran negatifnya, karena dokternya tuh bilang tuh kayak gitu, kalau penyakit jantung itu biasanya terjadinya sekali gitu ya, tapi kalau berkali-kali itu serangan panik atau panic attack gitu ya, itu karena psikosomatis, karena kecemasan yang berlebihan gitu. Terus tuh apa yang aku lakukan ketika serangan panik kayak gitu, yaitu karena aku udah mengerti itu tuh serangan panik, itu tuh karena cemas yang berlebihan gitu, itu tuh gangguan kejiwaan kayak gitu ya. Jadi aku udah mengerti, oh aku tuh nggak kenapa-napa, kalaupun terjadi kayak gitu lagi insya Allah tuh nggak kenapa-napa gitu loh, itu cuma serangan panik gitu ya. Dari itu ya aku paling cuma istighfar, astagfirullahaladzim, kok kambuh lagi gitu ya, berarti ada yang salah, mungkin tidurku kurang atau makanku nggak aku jaga, atau pola pikirku mulai nggak terkontrol lagi, mulai apa-apa sebab dipikir kayak gitu ya. Jadi caranya aku bisa sembuh sekarang tuh alhamdulillah ya, aku udah jauh lebih baik ya. Ya itu, aku selalu makan, aku bener-bener aku jaga banget ya, dari makanan aku jaga banget, terus dari pola pikir juga. Dulu tuh aku apa-apa sebab aku pikir apa-apa aku terburu-buru, terus apa-apa itu kayak mau perfect banget gitu loh. Misalnya rumah tuh harus bersih banget, terus tuh kalau ada kerjaan tuh harus aku selesaikan hari itu juga. Kalau sekarang tuh enggak, aku tuh lebih santai gitu. Kalau misalnya nggak bisa aku kerjain sekarang, ya mungkin aku kerjain besok kayak gitu loh. Jadi tuh sekarang aku mikirnya lebih nyantai, terus nggak apa-apa yang aku pikir semuanya udah aku serahkan kepada Allah ya, serahkan kepada Allah gitu. Kalau misal kita diuji apa gitu ya, namanya orang hidup itu pasti ada diuji apa gitu, aku serahkan kepada Allah aja lah. Semuanya sudah ada yang mengatur, ya sudah, nggak usah terlalu dipikir gitu. Yang penting kita sholat, selalu memohon, berdoa gitu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi ibadahnya tuh ditingkatkan lagi menurutku. Terus jangan terlalu masuk ke pikiran negatifnya. Dan saranku untuk kalian itu lakukan aktivitas, karena kalau cuma kita di rumah aja, kita tuh jadi mikir penyakit itu terus gitu loh. Jadi tuh kita tuh fokusnya ke itu terus. Tapi kalau kita melakukan aktivitas, mungkin kita memasak, kita ngapain, beres-beres rumah atau apa, kita jadi kayak apa ya, nggak mikir itu terus gitu loh, nggak terfokus ke itu terus gitu. Jadi saranku kayak gitu, tingkatkan lagi ibadahnya, lakukanlah aktivitas, terus itu jangan terlalu masuk ke pikiran negatifnya. Dan kalau kalian masih menyimpan dendam atau amarah, emosi segala macam, segera diselesaikan. Kalau memang kalian salah, kalian meminta maaf. Kalau misalnya kalian gak enak sama orang itu, ya sudah, dimaafkan saja gitu ya. Jadi jangan menyimpan dendam, amarah segala macam gitu. Jadi pikiran tuh harus tenang, hidup tuh harus dinikmati, harus santai gitu. Dan tanamkan di pikiran kalian bahwa aku ini nih anxiety, psikosomatik. Jadi kalaupun muncul sensasi begini, serangan panik gitu, oh ini tuh bukan serangan jantung, ini tuh panic attack. Ini tuh penyebabnya karena aku nih punya semacam kecemasan yang berlebih gitu loh. Jadi jangan mikirnya sakit jantung, sakit apa, itu jangan kayak gitu.
karena udah diperiksa ke dokter kan, kata dokternya nggak kenapa-napa, ya berarti ya sudah nggak kenapa-napa. Terus semisal muncul sensasi nggak enak dadanya, punggungnya nggak enak, perutnya nggak enak, atau sensasi macam-macam lah gitu ya, itu tuh memang kayak gitu ya, manusia normal pun, manusia yang tidak ada anxiety pun, mereka tuh juga sama, juga punggungnya kadang sakit segala macam. Tapi kan bedanya dengan orang anxiety itu, kalau punggungnya nggak enak gitu udah, wah ini tanda penyakit jantung ya, kayak gitu ya kalau anxiety. Tapi kalau orang yang biasa aja yang nggak punya anxiety, ya mereka ya sudah, punggungnya nggak enak, mungkin kecapean kayak gitu ya. Jadi kita jangan suka menganalisa sendiri, terus lakukan aktivitas kayak yang aku bilang tadi, ibadahnya ditingkatkan lagi, terus jangan menyimpan dendam, emosi segala macam, banyak beristighfar ya. Terus makanannya tuh tolong dijaga ya. Kalau kalian benar-benar mau sembuh, makanannya tuh dijaga. Jangan makan pedas, jangan makan yang asam-asam berlebihan gitu loh. Aku aja yang udah dibilang sembuh gitu tuh, aku benar-benar masih menjaga makananku. Jadi aku benar-benar makanan instan gitu nggak aku makan. Terus kalaupun pengen makan pedas gitu tuh ya cuma sedikit aja, nggak yang berlebihan ya. Jadi itu solusi dari aku, yang apa yang udah aku lakukan sampai aku bisa keluar dari cemas berlebihan kayak gitu. Dan kalau kalian mau bertanya, silakan kalian komen di kolom komentarku. Nanti akan aku buatkan video lagi di video selanjutnya untuk menjawab semua pertanyaan dari kalian. Jadi semoga videoku ini bermanfaat ya. Ini maaf suaranya agak pelan karena di luar lagi hujan lebat ya. Sekarang udah masuk musim penghujan, musim hujan terus gitu. Jadi hampir tiap hari itu hujan terus di sini. Tapi alhamdulillah nggak banjir sih ya, karena di Kalimantan tuh kan masih banyak pohon-pohon gitu. Jadi alhamdulillah nggak nyampe banjir gitu. Dan video ini kan aku bikin tepat 1 hari menjelang tahun baru ya. Nanti malam udah tahun baru. Aku mengucapkan selamat hari pergantian tahun. Semoga di tahun depan kita selalu diberikan kesehatan, dan aku berdoa kalian semua bisa pada sehat ya, cepat sehat gitu, cepat bisa melewati sensasi-sensasi anxiety-nya. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya semua videoku ini. Jadi video ini sengaja aku bikin itu memang untuk membantu kalian yang sekarang lagi mengalami sensasi anxiety, karena aku juga pernah merasakan ya. Jadi aku pengen membantu kalian kayak gitu. Semoga bermanfaat ya. Mungkin cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.